Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi teman saya yang sedang mengalami duka cita karena anaknya yang baru saja lahir akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Orang tua mana yang tidak sedih mengalami hal yang memilukan seperti itu? Si ibu tentu lebih sedih lagi. Bagaimana tidak? 9 bulan bersama-sama di perutnya, lalu kemudian ketika lahir beberapa hari kemudian sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi di sini saya justru melihat sebuah ketegaran, sebuah keteguhan, dan sebuah iman yang luar biasa kepada Tuhan. Si ibu ini memiliki perspektif yang sangat positif tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukannya merenungi nasibnya yang malang atau bahkan menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Tapi si ibu ini justru bersyukur kepada Tuhan sebab masih diizinkan beberapa hari bersama dengan bayinya itu. Saya rasa ini sebuah perspektif yang luar biasa dalam memandang hidup. Dr. Seuss pernah berkata seperti ini, "Don't cry because it's over, smile because it happened." Artinya, jangan menangis karena hal itu sudah usai, tapi tersenyumlah karena hal itu pernah terjadi. Seperti apa kita memandang hidup? Sesungguhnya seperti itulah kedewasaan rohani kita akan terlihat. Kalau Anda mengamati anak kecil misalnya, maka anak kecil akan selalu mengeluh bahwa waktu bermainnya sudah habis. Tidak peduli selama apa dia sudah bermain. Anak kecil juga ingin mendapatkan terus dan lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada padanya. Kehidupan rohani yang kanak-kanak juga seperti itu. Akan selalu memandang hidup dari perspektif negatif. Akan selalu mengeluh, akan selalu merasa kurang, selalu merasa tidak puas, dan selalu merasa dirinya ini tidak mendapat yang semestinya. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah kitab Ratapan. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Pada waktu itu Nabi Yeremia sedang melihat sebuah penderitaan hebat terjadi atas bangsanya. Nabi Yeremia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bangsa Israel itu diangkut di pembuangan. Kerajaan Israel yang dulunya perkasa tiba-tiba waktu itu hancur total. Masa kejayaan Israel sudah lewat. Seharusnya Nabi Yeremia akan mengeluh, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini menimpa kepada umatnya. Tapi kalau kita membaca Ratapan pasal ketiga ayat yang ke-22, itu justru melihat sebuah iman Nabi Yeremia. Dia tidak mengeluhkan masalah penderitaan yang menimpa bangsanya, tetapi dia justru melihat akan kasih setia Tuhan. Nabi Yeremia berkata seperti ini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak ada habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Saya mengajak Anda semuanya hari ini menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang punya perspektif yang positif. Jangan lihat buruknya, tapi lihat apa kebaikan di balik akan hal itu. Jangan lihat kurangnya, tapi lihat hal-hal yang sudah Anda punya dan sudah Anda dapatkan. Ketika kita melihat hidup dengan perspektif positif, maka kita mengerti bahwa sesulit-sulitnya hidup, kita masih tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Daripada mengeluhkan mawar yang berduri, bukankah seharusnya kita bersyukur kenapa tanaman yang berduri ini punya bunga seindah mawar. Demikian juga ketika kita di malam hari, jangan mengutuk kegelapan malam, tapi lihatlah bintang-bintang yang indah di kegelapan itu. Tuhan memberkati.